sebelum masuk ke dalam ranah argumentasi, saya akan membidas beberapa pernyataan dari tim pro. Tim pro mencoba meyakinkan kita bahwa student loan ini aman karena ada sistem yang terstruktur, ada bunga yang dikontrol, pembayaran yang secara bertahap, serta terdapat pengawasan dari lembaga seperti OJK. Namun, semua itu hanya bicara tentang bagaimana hutang ini dikelola, bukan apakah hutang ini adalah pilihan yang tepat. Pihak pro menjelaskan bahwa bunga itu proporsional, tetapi mereka tidak pernah menjelaskan satu hal yang mendasari, yaitu bagi seseorang yang belum memiliki pekerjaan yang tetap dan juga gaji yang stabil, bahkan bunga kecil bisa dapat menjadi beban. Masalahnya bukan di besar atau kecilnya bunga, tetapi fakta bahwa kewajiban itu tetap ada di saat kondisi kita belum siap. Jadi, seluruh rangkaian argumen pihak pro pada dasarnya hanya menjelaskan bagaimana hutang ini dibuat terlihat aman, tetapi tidak pernah menjawab satu pertanyaan utama, yaitu mengapa pendidikan harus diakses dengan cara berhutang jika ada alternatif lain yang tidak membebani mahasiswa di masa depan. Lalu saya akan masuk ke dalam argumentasi. Yang perlu dipahami sejak awal adalah bahwa sistem ini bukan sekedar membantu bayar kuliah, tetapi menggeser beban pendidikan dari negara menjadi tanggung jawab individu di masa depan. Kebijakan ini muncul dari satu latar belakang yang jelas, yaitu meningkatnya biaya pendidikan tinggi yang tidak lagi seimbang dengan kemampuan ekonomi sebagian dari masyarakat. Di satu sisi pendidikan dianggap sebagai kebutuhan penting, tetapi di sisi lain tidak semua orang mampu membayar di awal. Disinilah student loan sering diposisikan sebagai solusi untuk menutupi celah tersebut. Namun, yang menjadi persoalan adalah cara solusi ini bekerja. Alih-alih memperbaiki akses pendidikan secara langsung, student loan ini justru menggeser beban dari yang seharusnya ditanggung sistem menjadi tanggung jawab individu di masa depan. Lalu, dalam kondisi ini, masalah utama bukan terletak pada kurangnya keinginan untuk kuliah, tetapi pada keterbatasan kemampuan membayar di awal. Banyak siswa yang sebenarnya mampu secara akademik, tetapi harus berhenti karena biaya. Negara kemudian dihadapkan pada pilihan, yaitu memperluas dukungan langsung atau mengalihkan beban tersebut melalui mekanisme pinjaman. Saya menolak mosi pada pagi hari ini karena student loan bukan menyelesaikan masalah, melainkan hanya menunda dan memindahkan masalah tersebut ke fase kehidupan berikutnya. Pertama, student loan menciptakan tekanan sejak awal kehidupan setelah lulus. Yang sering tidak terbayangkan adalah kondisi nyata. Ketika mahasiswa telah menyelesaikan pendidikannya, pada saat itu mereka belum memiliki pekerjaan yang tetap dan juga gaji yang stabil, tetapi memiliki kewajiban untuk membayar hutang. Jika seseorang lulusan yang baru memasuki dunia kerja, alih-alih bisa fokus untuk membangun karirnya, ia langsung dihadapkan pada cicilan yang harus dibayar tiap bulan. Dalam kasus ini, pilihan hidupnya menjadi terbatas. Ia tidak lagi memilih pekerjaan sesuai dengan minat ataupun bakatnya, tetapi pekerjaan sesuai dengan apa saja yang ada, karena untuk menutupi ataupun membayar hutang yang ada. Yang terjadi bukan peningkatan hidup, tapi tekanan yang terus berlanjut sejak awal. Dampaknya adalah yang pertama, muncul stres finansial pada lulusan karena harus menanggung beban sebelum memiliki kestabilan. Lalu yang kedua adalah pilihan karir menjadi tidak optimal karena terpaksa mengejar penghasilan yang relatif cepat. Lalu yang ketiga, kualitas hidup turun karena sebagian besar pendapatan awal harus dihabiskan untuk membayar pinjaman. Lalu, student loan ini tidak benar-benar menciptakan akses yang setara. Bisa dianggap seperti di atas kertas, semua orang itu terlihat memiliki kesempatan yang sama untuk meminjam, tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang berada pada posisi yang sama untuk mengambil resiko tersebut. Bayangkan jika ada dua siswa dengan kondisi yang berbeda. Yang pertama berasal dari keluarga yang relatif aman, dan yang kedua
finansial. Ketika ditawarkan oleh student loan, maka siswa pertama mungkin melihatnya ini sebagai keuntungan ataupun peluang, tetapi berbeda dengan siswa yang kedua justru akan melihatnya sebagai beban resiko. Ketakutan akan hutang, ketidakpastian pekerjaan di masa depan, serta tidak adanya jaminan kemampuan membayar cicilan tersebut membuat banyak orang dari kelompok rentan justru memilih untuk tidak mengambil pinjaman tersebut. Dampaknya, yang pertama, kesenjangan tetap terjadi karena kelompok tertentu enggan mengambil resiko hutang. Lalu yang kedua, pendidikan tinggi tetap didominasi oleh mereka yang lebih siap secara ekonomi. Lalu student loan bukan sekedar kebijakan pendidikan, tetapi dapat menciptakan dampak yang berkepanjangan. Seperti yang pertama, muncul generasi yang memulai hidup dengan beban berhutang. Lalu yang kedua, konsumsi masyarakat menurun karena pendapatan digunakan untuk membayar cicilan. Lalu yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang juga dapat terhambat. Dibandingkan dengan semua itu, pendekatan yang lebih tepat adalah memperkuat peran negara dalam pembiayaan pendidikan secara langsung, baik melalui subsidi, beasiswa, maupun kebijakan lainnya yang tidak membebani mahasiswa di masa depan. Manfaat pendekatan tersebut itu jelas, yaitu akses pendidikan tetap terbuka, tetapi tanpa menciptakan tekanan finansial jangka panjang mahasiswa yang dapat fokus untuk belajar dan berkembang tanpa ditanggung jawabi kewajiban hutang.